Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Pada kali ini saya akan berbagi tentang Merdeka Belajar. Hasil workshop di SMA Santa Maria Malang oleh Bapak Haris dari Jakarta. Kemudian saya rangkum dengan bahasa saya sendiri yang tersaji dalam PowerPoint ini. Selamat menikmati. Merdeka belajar bukan hal baru di dunia pendidikan. Jauh sebelum Menteri Pendidikan Bapak Nadiem Makarim, landasan besar Merdeka Belajar sudah ada. Dimulai dari prinsip dasar berpikir, dilanjutkan 4 pilar pendidikan UNESCO, kemudian dijabarkan dalam 14 prinsip pembelajaran yang tertuang dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Banyak kata-kata bijak para pemikir. Saya ambil 4 prinsip dasar berpikir menurut pemikir terkenal terkait pendidikan. Pertama, dari Sokrates. Saya tidak mampu mengajarkan sesuatu kepada siapapun. Saya hanya mampu membuat mereka berpikir. Kata bijak di atas apabila diimplikasikan dalam pembelajaran, seorang pendidik hendaknya mampu membuat peserta didiknya untuk berpikir, bukan sekedar hanya mendengar, melihat, melakukan tanpa tahu apa dan mengapa ia melakukan hal seperti itu. Kedua, dari Frank Zappa, pikiran seperti parasut, tidak bekerja jika tidak dibuka. Maksud dari kata bijak di atas, sebagai seorang pendidik, pikiran harus terbuka terhadap segala informasi baru, pengetahuan baru, dan berusaha untuk selalu mengikuti perkembangan pengetahuan. Pikiran terbuka bisa menerima berbagai pendapat. Ketiga, dari Mark Parrott. Jika kamu tidak menjalani hidup dengan pikiran terbuka, kamu akan menemukan banyak pintu tertutup. Bila dalam dunia pendidikan, seorang pendidik yang berpikir tidak terbuka akan sulit menerima perubahan-perubahan dalam dunia pendidikan. Akibatnya, ia akan tertutup dengan wawasan sempit dan tertutup oleh ilmu pengetahuan usangnya sendiri. Dalam menjalankan tugasnya, akan banyak kesulitan yang ia temukan. Keempat, dari Marcus Aurelius. Semua yang kita dengar adalah opini, bukan fakta. Semua yang kita lihat adalah perspektif, bukan kebenaran. Sebagai seorang pendidik, pembelajaran suatu konsep hendaknya tidak ditanamkan kepada siswa hanya sebagai opini,
Tetapi bagaimana mendorong dan membimbing siswa untuk mengubah menjadi fakta melalui pembuktian-pembuktian. UNESCO adalah organisasi PBB yang bergerak dalam bidang pendidikan dan kebudayaan, telah mencanangkan 4 pilar pendidikan. Penerapan keempat pilar ini dirasakan sangat penting dalam menghadapi era globalisasi dan era industri 4.0. Pertama, learning to know, belajar untuk mengetahui. Tenaga pendidik seyogyanya berfungsi sebagai fasilitator yang dapat menuntun atau mengarahkan para peserta didik dalam memecahkan suatu masalah. Di samping itu, seorang tenaga pendidik dituntut untuk dapat berperan sebagai teman sejawab dalam berdialog dengan peserta didik untuk mengembangkan penguasaan pengetahuan. Kedua, learning to do, belajar untuk terampil melakukan sesuatu. Pendidik hendaknya memfasilitasi peserta didik untuk mengaktualisasikan keterampilan yang dimiliki, serta bakat dan minatnya. Keterampilan dapat digunakan untuk menopang kehidupan seseorang. Bahkan keterampilan lebih dominan daripada penguasaan pengetahuan untuk mendukung keberhasilan kehidupan peserta didik di masa depannya. Nomor 3, learning to be, belajar untuk menjadi seseorang. Learning to be erat hubungannya dengan bakat dan minat, perkembangan fisik dan kejiwaan, tipologi pribadi anak, serta kondisi lingkungannya. Bagi anak yang kreatif, proses pengembangan diri akan berjalan bila diberi kesempatan cukup luas untuk berkreasi. Sebaliknya, bagi anak yang pasif, peran tenaga pendidik sebagai pengarah sekaligus fasilitator sangat dibutuhkan untuk pengembangan diri peserta didik secara maksimal. Keempat, learning to live together, belajar untuk menjalani kehidupan bersama. Dalam lingkungan sekolah maupun keluarga, perlu dibiasakan dan ditumbuh kembangkan pada peserta didik untuk hidup bersama, saling menghargai, terbuka, saling memberi dan menerima. Kerjasama, kolaborasi hendaknya selalu ada dalam proses pembelajaran di kelas. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah. Pada lampirannya terdapat 14 prinsip pembelajaran. Pertama, dari pembelajaran peserta didik diberitahu menuju peserta didik mencari tahu. Kedua, pembelajaran di mana guru satu-satunya sebagai sumber belajar menuju belajar berbasis aneka sumber belajar. Ketiga, pembelajaran dengan pendekatan tekstual menuju pembelajaran
dengan pendekatan ilmiah. Keempat, pembelajaran berbasis konten menuju pembelajaran berbasis kompeten. Nomor 5, dari pembelajaran parsial menjadi pembelajaran terpadu. 16, dari pembelajaran menekankan jawaban tunggal menuju pembelajaran yang menekankan kebenaran multidimensi. Nomor 7, pembelajaran verbalisme menuju keterampilan aplikatif. Kedelapan, pembelajaran mengembangkan keterampilan fisikal atau hard skill dan keterampilan mental atau soft skill. Nomor 9, pembelajaran mengutamakan pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sebagai pembelajar sepanjang hayat. 10, pembelajaran dengan memberi teladan ing ngarsa sung tulodo, membangun kemauan ing madya mbangun karsa, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran atau tutwuri handayani. 11, pembelajaran yang berlangsung di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. 12, menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja adalah peserta didik, dan di mana saja adalah kelas. 13, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisien dan efektivitas pembelajaran. 14, pengakuan atas perbedaan individu dan latar belakang budaya peserta didik. Demikianlah materi Merdeka Belajar. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Anda bisa mengimplementasikan dalam pembelajaran di kelas.